kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-18, yaitu larangan terhadap perkara yang diada-adakan. Dalil-dalil Al-Quran untuk menjelaskan judul bab yang tadi sudah disampaikan di Jumat pertama bulan November ini. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat keterangan yang ada di dalam Al-Hadis kaitan dengan bab judul yang tadi, yaitu larangan terhadap perkara yang diada-adakan dalam urusan ibadah. Hadis yang pertama nomor 169, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Man ahdasa, barang siapa yang mengadakan fi amrina, dalam urusan kami, kata Nabi, berarti urusan agama. Malaysa minhu, perkara yang tidak ada dari urusan yang tadi, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ada dua urusan kalau kita membagi. Yang pertama, ada yang termasuk pada urusan yang bersifat duniawi, dan yang kedua urusan ukhrawi. Orang menyebut urusan dunia dan urusan ibadah, itu sama saja kontennya, Pak, ya? Kalau urusan dunia, kita ngaji mau pakai laptop tidak pun tidak mengapa, masih pakai papan tulis ujung kapur tulis silakan, itu urusan dunia. Urusan dunia Nabi menjelaskan, antum a'lamuna bi umuri dunyakum, urusan dunia ente lebih paham, sok urusan dunia. Nah, itu kaitan dulu para sahabat nanya kepada Nabi tentang hukum mencangkok atau mengawinkan pohon kurma. Kurma ini dikawinkan dengan kurma yang itu mengantuk gitu. Nah, sampai mereka datang kepada Nabi. Nabi ketika ditanya oleh para sahabat tentang hukum mengawinkan tanaman, ya Nabi bersabda, antum a'lamuna bi umuri dunyakum, urusan dunia ente lebih tahu, silakan garap sendiri. Eta mah korma dikawinkeun ujung kadu, ya silakan. Ya nanti berarti kormana bakal cucukan gitu kan, kalau jadi silakan. Atau bapak ingin mengawinkan jagung dengan bonteng, silakan. Jadi mau ada, pasti mau jadi kan gitu, Pak. Pasti mau jadi. Nah, tapi urusan ibadah, urusan akhirat itu termasuk pada kalimat fi amrina hada. Nah, yang ini, Pak, ya, fi amrina hada. Yang ini masuk. Pak Ustaz, boleh nggak saya memakai motor listrik? Aku mah karep pek bae. Ini ke Pak Ustaz segala.
Pak Ustaz, bagaimana hukumnya makan kerupuk kulit pakai sambal? Ya, nuna, aja. Itu halal haramnya itu bergantung kerupuk menang mau tuh kan gitu. Nah itu kan termasuk al-asya. Artinya perkara di luar fi amrina haja. Yang dimaksud pada kalimat itu yang saya blok bergaris bawah, itu urusan yang bersifat ibadah mahdoh, ya, seperti sholat, saum, zakat, haji dan yang lainnya. Itu termasuk pada kalimat fi amrina haja. Maka kata Rasulullah SAW, man adasa fi amrina haja, barang siapa yang mengadak-ngadakan, adasa mengadak-ngadakan perkara yang baru, fi amrina haja, dalam urusan kami ini, yakni urusan ibadah. Urusan dunia silakan garap, tapi bab ibadah fa'ilah ya kembalikan kepada aku, kata Nabi. Jangan suka cawe-cawe, jangan suka omong-omong. Laksanakanlah apa yang aku perintahkan. Tanpa perintah jangan kau beramal, gitu. Ya. Itu urusan ibadah yang diterima bukan karena semangat kemudian jumlah yang banyak, bukan. Tapi kecocokan antara amalan kita dengan perintah. Ada nggak perintahnya? Tidak ada, kenapa kita amalkan capek-capek? Sekecil apapun perkara yang kita laksanakan, ketika punya dasar, Pak, itu berpahala. Misalnya kata Nabi kan begini, Pak, ya. Seluruh para umatku diperlihatkan kepadaku pada hari kiamat. Hingga ketika orang di antara kalian membuang sampah yang ada di masjid, itu akan dicatat. Di sini ada tisu misalnya ngagoler, Pak, ya. Kita lewat, ambil, buang, itu ada pahalanya. Atau ada uang berwarna merah di sini ngagoler, ambil, kumahakeun. Nah, buang jangan. Oh jangan, Pak, ya. Kan milik saha, duka milik saha. Jadi kalau dapat menemukan uang dalam masjid, mending bawa pulang itu dikarenakan calengkeun. Uang ieu lah, terus kumahakeun? Tuyuk. Oh, tuyuk. Ya kalau dikarenakan sekan eta duit saha. Pak, ya. Disalabarkan lebar itu kan menikan aku saking. Urusan dunia silakan garap, urusan ibadah fa'ilah kembalikan kepada aku. Man ahdasa fi amrina haja ma laisa minhu fahuwa raddun. Di sini gini terjemahannya, Pak. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam perkara agama kita ini akan sesuatu yang semestinya tidak termasuk dalam agama itu, maka hal itu wajib ditolak. Wajib ditolak. Ini kenapa beramal begini? Ada nggak perintahnya? Tidak ada. Malah rasa panas. Nah, rasa panas. Jadi kegiatan yang kita amalkan ketika muncul rasa semoga ada pahalanya, ini termasuk ibadah, harus ada dasar. Ada perintah. Tanpa perintah jangan kita mengamalkan. Jangan kita mengamalkan. Ya sebagaimana halnya kan yang sudah ramai beberapa bulan yang silam tentang merayakan kelahiran siapa? Nabi Muhammad. Ada nggak perintahnya itu? Kan tidak ada. Tapi banyak orang yang melaksanakannya, itu urusan mereka. Ini sebesar apapun kegiatan, sampai orang berinfak, orang bersedekah, masang panggung, apa judulnya? Memperingati ini. Ada nggak pahalanya? Ada pahala ketika ada perintah. Sekarang perintah tidak ada.
orang melakukan, itu pahala dari mana? Bahkan kata Nabi, fahuwa radun, itu wajib ditolak. Tertolak pun tadi. Nah, lafaz ini termaktub di dalam muttafaq alaih. Sedangkan wa fi riwayatin li muslimin, sementara di dalam riwayat Imam Muslim saja lafaznya tidak begitu. Lafaznya begini, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa radun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak kami perintahkan, kami contohkan, fahuwa radun, itu pun sama tertolak. Ya. Nah, berarti di sini kan kita tidak mudah, Pak. Kita tidak mudah untuk memilih dan memilah mana perintah Nabi dan mana yang bukan perintah Nabi. Itu kan bukan merupakan hal yang mudah. Ya, kalau ustaz yang menyatakan ini perintah Nabi, para jamaah kan menyatakan iya saja. Nah, tapi orang yang paham, itu kan bukan contoh, itu bukan merupakan sunnah Nabi, itu bukan merupakan sabda Nabi. Seperti ada orang mengatakan begini, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mali ajbaka ka'annaka tamutu godan. Rasul bersabda, carilah ilmu akhirat sok ngaji cing rajin. Ulangi yang pertama, carilah ilmu dunia harta sebanyak mungkin, seakan-akan kamu akan hidup untuk selamanya. Dan carilah ilmu akhirat, ngaji sing rajin, sedekah sing rajin, salat sunat oge sing rajin, seakan-akan kamu akan mati besok. Ini kan ketika orang mengatakan Nabi bersabda itu kan keliru. Yang tadi itu bukan sabda Nabi, dia merupakan ucapan Umar bin Khattab. Ketika orang menyatakan Nabi bersabda, ya itu kan salah, Pak. Bukan salah isi beritanya, tapi orang yang mengatakan tentang kalimat Nabi bersabda, itu bukan sabda Nabi. Ada lagi orang yang ceramah di layar kaca ketika Agustusan. Selalu yang dibahas hubbul waton minal iman. Apa artinya? Cinta tanah air sebagian dari iman. Rasul telah bersabda. Rasul yang mana bersabda itu? Ya. Itu bukan sabda Nabi. Itu merupakan ucapan yang disampaikan oleh tabi'in di masa itu. Tapi orang mengatakan baginda Rasul Nabi Muhammad telah bersabda, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Ya, kalau masyarakatnya tidak paham kan mereka mengatakan iya saja gitu kan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk memisahkan mana sabda Nabi dan mana yang bukan sabda Nabi, itu bukan merupakan hal yang mudah. Selain daripada kita sering membaca dan kita memang sering mendengar. Contoh seperti ini. Nanti misalnya masuk bulan Agustus, Bapak Ibu nonton televisi ada penceramah, Rasul bersabda, hubbul waton minal iman. Bapak kan akan tersenyum, ngaco seeta, kan gitu. Jadi orang yang mengamalkan apapun yang tidak Nabi perintahkan, jangan berharap dia punya pahala. Karena dia mengamalkan tidak ada perintahnya. Amalkanlah sesuai dengan perintah. Yaitu penjelasan di hadis yang pertama nomor 169. Sekarang 170. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Jabir berkata,
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza khotoba marot ainahu, apabila berkhutbah merah kedua matanya, merah kedua matanya. Maksudnya khutbah Jumat. Karena kalau Nabi ngaji ya biasa, itu kan suka heureuy gitu kan. Sampai kata sahabat, aku melihat geraham Nabi ketika Nabi tertawa. Mana geraham tepat? Gigi belakang. Orang tertawa kelihatan gerahamnya, kumaha tertawana. Barakata. Lamun nyarengeh kumaha? Nyarengeh ya, mesem. Semar mesem ya. Ketika Jumatan terjadi, itu yang merah matanya siapa di kita? Bukan khotib, tapi para makmum. Kenapa merah matanya? Tuluh gitu kan, memutar. Berat gitu kan, menahan rasa ngantuknya. Hadirin sedang Jumat, itu saja yang saya sampaikan berat itu. Cengar deui banyak kelihatan merah mata. Nah, sekarang begitu. Kalau zaman Nabi itu yang merah matanya siapa? Rasul. Idza khotoba ihmarat ainahu. Apabila Nabi berkhutbah, maka merahlah kedua matanya. Saking marahnya, jelas dan tegas. Ini tidak dibenarkan orang Jumat sampai ngabojeng, ngabodor, itu kan tidak boleh. Baik. Ya tapi kalau tidak sengaja ngabojeng tapi ada jamaah yang tertawa, itu yang salah. Kenapa jamaah berseri? Dan tengah bodor Ustaz nama ngampi kasurian hungkul. Kedua matanya merah, wa ala sautuhu, suaranya yang tinggi Pak. Tarik gitu kan. Wastada godobahu, sampai meningkat itu kemarahannya. Hatta ka'anahu mumdiru jaisin, sehingga seolah-olah beliau itu seorang komandan tentara yang menakut-nakuti kepada tentaranya atau prajuritnya. Sabbakum wa massakum, pagi-pagi ini musuh akan menyerang kau semua, atau sore ini musuh akan menyerang kau semua. Ini kalimat sabbahakum wa massakum bukan kalimat yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, tapi Nabi memberikan aba-aba kepada mereka. Awas, hati-hati, dengarkan kata Nabi. Nabi akan menyampaikan kepada mereka perkara yang penting. Khutbah Jumat Nabi tidak lama, tapi tetap ada duduk antara dua khutbah. Kalau di kita duduk antara khutbah dan doa. Orang berkhutbah, kemudian duduk, berdiri lagi, langsung ngadoa. Ngadoakeun kana parantos ngarantunkeun ka para syekh, ka para wali, ka para kiai, terus semuanya mengaminkan semuanya. Itu kan kita Pak. Isi khutbah yang Nabi sampaikan, bu'istu ana wasa'a kahatain. Bu'istu ana wasa'a kahatain. Saya diutus sedangkan jarak terutusku dengan tibanya hari kiamat seperti ini kata Nabi. Yang maksud bahwa itu kiamat akan terjadi setelah aku ini. Beda dengan Nabi Isa, kiamat akan tiba, keheula harus ada yang terakhir. Tapi ketika aku diutus, maka Rasul pun tidak akan datang lagi, karena aku merupakan Nabi yang terakhir. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua,
begitu dekat tentang tibanya hari kiamat. Nabi menyatakan kalimat yang tadi itu wa yakrunu baina usbu'aihi as-sababah wal wusta. Nabi mengangkat telunjuknya, yaitu antara as-sababah telunjuk dengan al-wusta jari tengah siga kiri, antara aku dengan kiamat. Berdampingan Pak, bergandengan. Ya, sahabat bertanya kepada Nabi, bukan sahabat ya, tapi seorang laki-laki yang dia merupakan malaikat menjelma sebagai manusia yang tampan. Dia bertanya kepada Nabi tentang beberapa pertanyaan. Yang terakhir, kapan tibanya hari kiamat? Nabi kan menjawab, mal mas'ulu an bi'a'lama minasail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Itu kata Nabi teh. Nabi maaf Pak, Jibril itu Nabi teh utukannya kepada para sahabat. Walakin sa'ubiruka an asatiha, tapi aku kata Nabi akan menghabarkan kepada tentang ciri-cirinya. Satu di antaranya, apabila ada orang mengangkat pemimpin yang tidak berkasut, yang tidak bersepatu atau tidak beralas kaki. Maksudnya, apabila nanti ada pemimpin yang tidak punya rasa malu dan tidak punya ilmu untuk memimpin, tunggulah kehancurannya kata Nabi. Jadi orang-orang mencemooh kata pegawai jadi pemimpin. Jangan era di saya katakan gitu Pak ya. Yang malu siapa? Yang kita yang malu. Yang malunya itu bukan pemimpinnya tapi rakyatnya. Era dipimpin ku setan. Sehingga boleh jelema kan gitu Pak ya. Kata Nabi, tunggulah kehancuran. Dan itu ada di negara Batur, bukan di sini. Nah, negara Batur itu kan di negara langit lah gitu kan, bukan di sini. Jadi apabila itu yang pertama, yang keduanya, dan apabila idza waladatil ammatu rabbaha, apabila seorang ibu telah melahirkan tuannya, itu pun merupakan bahasa kiasan. Maksudnya apabila seorang anak telah hilang santun kepada ibunya, ibunya dianggap sama dengan pembantu. Kata Nabi, apabila seorang ibu telah melahirkan tuannya atau majikannya, pantadiri saat, jika itu terjadi maka tunggulah kiamat sudah dekat. Ketika Nabi menyatakan bahwa antara diutus aku dengan kiamat seperti ini, dan Nabi bersabda, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna khairal hadis, maka sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan, fa inna khairal hadisi, bukan hadisah ya, maka sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan kitabullah adalah kitab Allah. Wa khairul hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara kata Nabi. Ini Nabi sampaikan pada khutbah Jumat, Pak. Mana ucapan yang paling baik, mana omongan yang paling baik? Apakah orang yang memberikan bimbingan dan teknik, atau yang mana? Ya, Allah kan memberikan penjelasan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan omongan yang mana lagi yang paling baik? Selain daripada orang mengajak kepada orang lain untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Wa syarrul umuri muhdatsatuha
wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan. Itu buruk kata Nabi, Pak, yang diada-adakan. Perkara yang diada-adakan atau muhdatsat itu, istilah Rasul ini punya nama lain. Apa nama lainnya? Bid'ah. Maka nyambung pada kalimat ini, wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap yang bid'ah adalah tersesat. Nah, dulu kan ada orang yang mengatakan, seorang kiai, doktor, kiai haji, profesor gitu kan, dia mengatakan begini, sekarang dia tidak menjabat lagi. Ciri Islam yang radikal itu, ketika dia berpidato, dia berkhutbah, selalu mengangkat kata-kata bid'ah. Itu merupakan ciri Islam radikal, cek eta profesor. Bagaimana penampilannya? Penampilannya dia memelihara jenggot, berjenggot dan cingkrang. Itulah Islam radikal. Cik manehna kan? Si jenggotan ada nggak di sini? Bapak berjenggot, Pak ya? Haji berjenggot. Pak Haji radikal tidak? Tidak kan? Atas tanda Ustaz dulu kan berjenggot lebat ke sini, kenapa sekarang tidak ada? Ya karena ingin nampak muda lagi kan gitu. Ya? Nah, saya dulu pernah bilang dalam diri saya, akan buat incu mah mangkut jenggot gitu kan. Punya incu hari kata dibabar di semua. Sampai sekarang gitu kan. Insya Allah nanti malah akan berjenggot lagi. Apakah karena takut dituduh sebagai Islam yang radikal? Ya tidak. Kalau orang mengatakan itu Islam yang radikal, ketika dia berkhutbah suka mengangkat kata-kata bid'ah, ya kita nanya, Pak Prof, siapa orang yang pertama mengatakan kata-kata bid'ah? Sok saha Pak? Ya Rasul. Ya ini kan buktinya Pak. Ini buktinya. Berarti orang ini telah menuduh kepada Nabi merupakan Muslim yang radikal, doraka, saya katakan Nabi. Padahal Nabi itu merupakan pilihan siapa? Pilihan Allah. Sekarang dihina oleh umat Islam sendiri. Kalau yang menghina orang kafir, wajahna, pantas. Ini yang menghina siapa? Kiai Haji itu kan. Apakah nyadar nggak tuh orang ngomong seperti itu? Kalau saya sebutkan namanya lah pada kenal semua juga, Pak ya. Kasihan sekarang kan dia tidak menjabat lagi. Sanasir jeung Ali Ngabalin itu kan. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu tersesat. Bid'ah di sini kalimat lainnya yang sama ialah muhdatsat, perkara yang baru atau yang diada-adakan, itu nama lainnya adalah bid'ah. Sumayyaqul, kemudian Nabi bersabda, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Ini terjemahannya Pak ya. Saya adalah lebih berhak terhadap setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. Saya berhak. Nabi yang mengharamkan, Nabi yang menghalalkan. Sampai Nabi menyatakan satu muslim dengan yang lainnya bersaudara, haram baginya untuk menumpahkan darah, kemudian merusak kehormatannya, maka Nabi jaminan kepada mereka semua. Man taroka malan pali ahlihi, maka barang siapa yang meninggalkan harta pali ahlihi, maka untuk keluarganya, maka disebut apa? Disebut dengan harta warisan.
Wa man taraka dainan aw doyaan fa ilayya wa alayya. Kita lihat di sini terjemahannya, Pak. Tetapi barang siapa yang meninggalkan hutang atau tunggakan atau tanggungan keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan, maka tagihannya itu adalah kepadaku atau menjadi tanggunganku. Nah, ini kan tidak bisa berlaku secara umum. Ini khusus bagi mereka yang ketika itu mengalami mati syahid dalam peperangan. Nabi yang jaminan kepada mereka. Ya, tapi kalau di antara kita, Pak, ya, ketika kita meninggal dunia dan kita punya hutang, wajib dibayar. Oleh siapa? Ya, oleh anggota keluarga. Dan Nabi tidak mau sholat jenazah ketika ini yang wafat, dia masih punya hutang yang belum terselesaikan. Nabi setelah orang bersab sebelum takbir, Nabi menghadap kepada para jamaah. A'alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Tidak. Punya? Itu gimana? Bayar kepada. Mana keluarganya? Gak ada saya bisa membayarnya, Pak. Maka Nabi langsung pulang. Dan Nabi nggak melarang kepada sahabat untuk sholat. Tapi Nabi tidak mau. Suatu ketika itu sama kasusnya. Punya hutang nggak orang ini? Punya. Kepada siapa? Aku gimana? Udah lunas saja. Maka Nabi pun sholat jenazah. Adapun kalimat di sini, ya. Tetapi barang siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan, maka tagihannya itu adalah kepadaku atau menjadi tanggunganku bagi orang yang mati sebagai syahid. Nabi memberikan jaminan kepada mereka. Nah, ini Nabi sampaikan pada khutbah Jumat yang singkat, padat, tidak bertele-tele. Kalau di kita itu khutbah Jumat sampai 20 menit itu cukup lama sebetulnya. Kenapa cukup lama? Ya karena menyampaikan isi khutbahnya kan. Sebagaimana Imam Bukhari menyatakan, Imam Syafi'i menyatakan, ini hadis adalah hadis yang bertentangan, hadis yang dhaif. Nabi kan ketika khutbah tidak pernah mengatakan sebagaimana kata Imam Bukhari, tidak pernah. Yakin Pak ya? Kenapa yakin? Tidak ada ketika itu kan. Nontonnya Quran dan hadis beres. Contoh orang yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah Nabi sabdakan, itu kan bukan orang yang biasa, Pak. Ya. Contoh, Pak. Amal buruk di bulan Zulhijjah. Amal buruk di bulan Zulhijjah. Apakah memang ada keterangannya di Rasulullah tentang amal buruk di bulan Zulhijjah? Sampai ini dinyatakan dalam sebuah fatwa. Saya menyatakan begini, Pak ya. Benarkah, kata saya ini, benarkah perbuatan yang buruk jika dikerjakan di awal 10 hari bulan Zulhijjah, dosanya dilipat gandakan? Sebagaimana halnya orang berbuat keburukan di bulan Ramadan akan lipat gandakan tentang dosanya. Ini merupakan fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Pak, ulama di Mekah Madinah. Dia kan berfatwa seperti ini. Itu kan 10 awal Zulhijjah merupakan hari-hari yang ketika kita beramal, Allah sangat cinta pada amalan itu. Sekarang kita ngaji, sekarang bulan apa? Masehi apa hijriahnya? Rabiul Ula. Tanggal berapa? 13. Ya, itu 13. Iya, Jumadil Ula tanggal 13. Ini kan ada, ya. 13 Jumadil Ula. Kalau ngaji ini kita amalkan,
ternyata ini ada pada tanggal, misalnya tanggal 5 Zulhijjah. Allah nggak bercinta kepada amalan kita. Kata siapa? Kata Nabi. Tidak ada amalan-amalan, amal soleh atau ibadah yang dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah kecuali itu amal lebih dicintai oleh Allah. Maka muncul logikanya, berarti kalau orang berbuat keburukan di 10 hari awal Zulhijjah, Allah sangat murka kepadanya. Benarkah seperti itu? Nah, ini Pak ya, hati-hati katanya bermaksiat pada hari-hari ini. Hari apa? Awal 10 bulan Zulhijjah. Jadi Syekh yang tadi menyatakan kejelekan atau kemaksiatan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah jauh lebih parah dan lebih besar dosanya daripada kejelekan yang dilakukan pada bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Benarkah? Apakah ini merupakan sabda Nabi? Bukan, kan fatwa. Ya kita kan bertanya, ada nggak keterangannya yang mendukung tentang fatwa ini? Nah, yang ada kan ini yang ada. Ini Quran surat Al-An'am ayat 160. Kita simak ya. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa beramal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya, Pak. Wa man jaa bisyai'ah fala yujza ila mislaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya itu. Kapan diamalkannya? Kapan saja, nggak ada perbedaannya. Kalau kita menyimak ayat ini kan, Pak, tidak perbedaan, Pak. Orang berbuat jahat di bulan Muharram, bulan Safar, sampai Zulhijjah, nggak ada keterangan yang membedakan. Sama itu sebenarnya juga. Tapi kenapa muncul fatwa seperti ini? Ini yang termasuk bagian yang diada-adakan. Ini contoh. Piraku sana, dia kan seorang syekh yang hebat. Ya bukan piraku, Pak. Itu orang yang mengadakan, bukan orang yang bodoh. Bukan. Anu bodoh bisa kumaha so. Puntennya, itu orang yang bodoh bisa nggak dia membuat upacara seperti ibadah? Kan tidak bisa. Itu yang bisa siapa ya? Orang-orang yang hebat yang bisa itu. Karena kehebatan dia memanfaatkan, gitu. Jadi maka buat kita, apapun yang kita amalkan, kembalikan kepada sumber yang pokok. Apa sumber yang pokok? Ya ini kata Nabi. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya omongan adalah kitab Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya urusan adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah adalah tersesat. Jadi Pak, kata kuncinya, urusan ibadah jangan kita mengamalkan selama tidak ada perintah. Ya tadi perintahkan ente tapi pada resep senalah. Nah, itu kan yang membahayakan. Piraku senanjena lepat. Nah itu kan muncul kata-kata piraku. Orang yang bijak tidak ada kata-kata piraku, harus jelas mana keterangannya. Piraku dan maknya. Iya. Terus datang maknya mariwuh ketemu. Nah, atau saya sakit maknya eueuh pahalaan nya aya pahala mah mun hidup malaksanakeun luyu jeung
Aya teu paretahna aya pahalana. Ikhlas teu ikhlas aya pahalana. Aya teu paretahna aya ikhlas teu moal aya pahalana. Aya teu paretahna tidak ada tapi da resep hayang da rame sakitu tidak akan ada pahalanya karena dia beramal tanpa perintah. Ikhwatul iman yang saya hormati dan yang Allah muliakan, beres Pak ya. Pelajaran bab yang ke-18, larangan terhadap perkara yang diada-adakan dalam urusan ibadah. Hadisnya sampai 170 tos tamat mung sakitu. Insyaallah nanti di bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun setiap tahunnya, kita akan bertemu lagi untuk membahas kitab yang sama dengan judul bab yang baru. Dari bahasan yang tadi saya sampaikan, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan kalau ada. Tidak ada? Ya, mana? Pelaku bid'ah tersebut, apakah hanya ditolak saja atau memang ada azab dari awal? Lalu yang kedua, apakah ada kata-kata harus Yang ketiga, cukup. Pelaku bid'ah disebutnya al-mubtadi. Disebutnya al-mubtadi. Al-mubtadi'u disebutnya. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah apakah sekedar ditolak atau dapat ajar? Gitu banyak. Oke. Orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak pernah Nabi perintahkan, orang yang mengamalkan Pak ya, sesuatu yang tidak Nabi perintahkan, maka baginya itu hanya cukup tertolak. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Riwayat Imam Muslim yang tadi saya bahas. Sesungguhnya Rasul bersabda, barang siapa beramal ibadah yang tidak kami perintahkan, maka itu tidak akan diterima atau tertolak. Nah ini bagi siapa ajabnya? Bagi orang yang menyebarkan. Kalau orang menyebarkan tentang berita-berita bohong mengatasnamakan kepada Rasul, itu akan mendapat ajab. Kata siapa? Ini keterangannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, man kadzaba alayya mutamidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja mendustakan atas nama aku, berarti dia menyebarkan berita bohong, Pak, menyampaikan hadis palsu. Maka bersiap-siaplah untuk menerima azab api neraka. Jadi buat jamaah mah yang mendengarkan asan alus ya diamalkan hanya tertolak, tapi baru ustaz yang berceramah dapat azab, dapat siksa. Nah lalu yang berikutnya tadi salat yang Bapak sampaikan tidak mencapai derajat yang sahih, tinggalkan saja Pak ya. Masih banyak salat sunat yang memiliki hadis yang sahih. Seperti salat sunat malam, kemudian rawatib, tahiyatul masjid, itu pelihara yang tadi. Itu lebih dari cukup sebetulnya, Pak ya. Ada lagi yang lain? Siapa? Iya. Saya pernah mendengar ada orang tasawuf Gimana? Mendengar ada orang tasawuf. Pasien-pasiennya harus marifat, sikap, itu saya ngerti. Nah, apakah ada dari anjuran nabinya ini? Bapak tidak ngerti, mendingan tahu ngerti kalian Pak. Itu saya abaikan kartunannya. Abaikan. Ya ada anjuran dari nabinya. Atau ayat itu hanya cara, hanya pergerakan mereka ya. Pergerakan mereka untuk mencapai kebahagiaan, maka muncullah kata-kata yang tadi ya. Ya kalau kita tidak paham ya, tidak akan berdosa. Hemat saya mendingan tahu ngerti begitu mah.
Lebih baik Bapak tidak paham. Kalau Bapak paham bisa liurkan kena. Dia tidak setiap sesuatu yang ada wajib kita pahami dan kita amalkan. Udah kita amalkan yang jelas keterangannya, mudah kita pahami, itu akan lebih menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Daripada kita seperti itu, ributkan. Bapak dan Ibu tidak belajar filsafat, dosakah? Tidak, Pak. Lalu kalau kita belajar, buruk tidak? Ya tidak buruk, tapi apa manfaatnya? Ada nggak manfaatnya? Mungkin kalau untuk seorang dosen, dia wajib belajar karena untuk memberikan kepada para mahasiswa. Tapi untuk para jamaah, masa tidak perlu. Terusnya kita ngaji seperti ini. Masih ada yang lain, Pak? Pas? Dari Ibu tidak ada? Ya, kalau tidak ada, dicukupkan saja sampai di sini. Semoga bahasan tadi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, Allah senantiasa memelihara ibadah kita, dan ibadah yang kita amalkan betul-betul sesuai dengan apapun yang Allah perintahkan dan sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Dan kita juga berharap Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.